Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar? Kita bertemu lagi di video ketujuh dari seri eksperimen nabung reksadana indeks BNP Paribas Srikahati yang dilakukan oleh Cendekia Financial Center, di mana metode yang digunakan adalah metode DCA, ya, Dollar Cost Averaging, di mana setiap harinya kami akan berinvestasi sekitar 10.000 ya per hari, tidak peduli apakah itu hari kerja Senin sampai Jumat ataupun hari libur Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional lainnya. Intinya 10.000 per hari dimasukkan ke dalam investasi reksadana indeks BNP Paribas Srikahati. Nah, pada video ketujuh kali ini kita akan mulai untuk melakukan review ya seperti biasanya. Bagaimana sih hasil kinerja dari para emiten-emiten yang ada di dalam Semesta BNP Paribas Srikahati? Kemudian kita akan bandingkan kinerja dari indeks BNP Srikahati itu sendiri dengan IHSG, LQ45, dan indeks reksadana saham pada umumnya, versi pasar dana ID. Dan terakhir kita akan bandingkan bagaimana sih hasil investasi dengan metode DCA ya yang Cendekia Financial Center lakukan dengan metode lump sum, yaitu apabila seseorang menaruh uang yang sama persis pada tanggal 1 Mei 2023 hingga Juni 2023, ya 11 Juni 2023. Dan tanpa berpanjang waktu lagi, mari kita lakukan reviewnya. Nah, bagi para sobat cendekia yang baru pertama kali menonton video ini, ya pada dasarnya, ya, eksperimen ini saya lakukan dengan dua alasan ya. Yang pertama adalah karena reksadana itu sudah bisa berinvestasi, ya. Kita bisa berinvestasi pada reksadana mulai 10.000, ya, mulai 10.000 rupiah. Dan itu pun bisa di reksadana indeks saham, ya. Dan contohnya di sini saya memilih BNP Paribas Srikahati. Nama produknya itu. Tetapi alasan yang kedua adalah saya ingin membandingkan ya bagaimana hasil investasinya kalau dibandingkan dengan metode DCA atau nabung ya 10.000 per hari dengan metode lump sum ya, dan ini kita sudah memasuki minggu ke-6 ya. Minggu ke-6 ini berarti sampai dengan 11 Juni 2023. Nah, untuk emiten yang merupakan kategori the gainers selama 1 minggu terakhir ini, ya, itu kita bisa lihat ya, lumayan banyak ya. Bagi yang belum tahu bahwa BNP Paribas Srikahati itu minoring dengan indeks Srikahati, ya. Konstituennya ada 25 emiten. Nah, di sini kita bisa lihat ada sekitar 1, 2, 3, 4 dikali 4, 16 tambah 2, 18. Jadi ada 18 emiten saham yang pada 1 minggu terakhir ini itu merupakan kelompok the gainers atau bertumbuh plus ya, positif. Nah, tapi di antara semuanya ini ya kita bisa fokus pada beberapa hal ya. Yang pertama adalah fakta bahwa Wijaya Karya Persero atau kita kenal sebagai Wika ya itu naik ya sampai 2 digit, dan 2 digit itu tidak main-main ini. Naiknya 31,91% ya. Jadi ini merupakan apa ya, kabar yang sangat bagus ya untuk mungkin yang masih nyangkut di Wika, mungkin bisa sedikit berharap ya. Terus kemudian selain itu Siloam ya atau Silo naik 20,36%. Kemudian PTPP juga naik 12,62%, dan kemudian Jasa Marga naik 12,2%. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa di antara keempat emiten yang naiknya itu 2 digit ya, kebanyakan di sini adalah emiten yang bersifat konstruksi bangunan dan infrastruktur ya. Dan di sini mungkin ini terkait ya, PTPP dan Wijaya Karya itu sebenarnya terkait karena selama seminggu terakhir ini memang ada kabar ya bahwa Pak Erick Thohir ya itu menginstruksikan agar terutama ini ya PTPP dan Wika ya ini untuk dilakukan merger ya, dan mungkin ini bisa menjadi katalis positif
ya secara sentimen ya, bukan secara fundamental. Kalau fundamental katanya sih memang bisa disinergikan dengan merger, tapi itu kan baru perkiraan, baru rumor. Sementara yang paling pasti positif itu adalah untuk sentimen pasarnya. Ya, jadi ini bisa technical rebound di sini ya PTPP dan Wika. Namun perlu diingat ya bahwa kenaikan ini masih belum setara dengan penurunan yang terjadi sepanjang bulan Mei ya. Kalau masih ingat atau mungkin ada yang belum tahu ya pembahasannya bagaimana, silakan bisa dilihat video-video sebelumnya ya di minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-4 ya itu adalah masa-masa di mana PTPP dan Wika itu turun terus ya. Jadi meskipun ini naiknya sangat besar sekali bagi kalian ya para sobat cendekia yang memiliki sahamnya, mungkin jangan terlalu senang dulu ya. Ingat sentimen pasar tuh sifatnya jangka pendek ya, bisa saja ini cuma sekedar sementara terus kemudian nanti sideways ya sampai menunggu merger selesai atau bagaimana. Saya juga secara prinsip saya menghindari berinvestasi di saham-saham yang terkait dengan properti, infrastruktur dan bangun membangun ya, karena itu tipenya adalah high leverage ya, dan high leverage itu tingkat stresnya tinggi ya, orang yang menjalankan bisnisnya itu stresnya tinggi dan potensi untuk investornya yang juga ikutan stres karena terombang-ambing kabar yang terkait dengan utang juga bisa saja tinggi juga ya. Jadi saya secara prinsip menghindari ya, tapi saya juga tidak melarang kalau misalnya ada yang tertarik, tapi disclaimer on ya, do your own research, pahami resikonya, silakan investasi dengan uang dingin. Oke, nah tapi ya kita akan masuk ke inti bahwa mengapa sih ya kita harus membahas the gainers ya, karena pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya ya itu kita sudah membahas ya bahwa ada 6 besar emiten yang perlu kita perhatikan karena alokasi dananya ya yang tersebar di 6 emiten tersebut tuh cukup besar untuk bisa mempengaruhi pergerakan dari reksadana indeks BNP Paribas Serikahati. Ya, apa saja itu? Di sini kebetulan ya kita ya memiliki Telkom di kategori The Gainers selama seminggu terakhir, yaitu naik 2,22% ya, dan secara klasemen kalau mengacu pada video sebelumnya, Telkom itu peringkat pertama ya, yaitu dana kelolaan masyarakat yang masuk ke dalam BNP Paribas Serikahati ya itu sekitar 16%-an ya, 16, berapa persen itu masuknya ke Telkom ya. Terus kemudian ya kita di sini ada ya peringkat keempat ya, yaitu Bank Mandiri, naiknya tipis ya 0,49% ya, di mana Bank Mandiri itu menempati sekitar berapa ya, sekitar 12 atau 13% dana kelolaan masyarakat ya yang masuk ke BNP Paribas Sekuritas itu masuknya ke Bank Mandiri. Terus kemudian peringkat kelima yaitu Astra Internasional ya, sekitar 11, berapa persen dana kelolaan masyarakat ya itu masuknya ke Astra Internasional. Terus kemudian peringkat keenam yang sekaligus peringkat terakhir yang perlu dipantau terus ya, yaitu adalah Bank BNI ya. Bank BNI naik 1,93% ya, terus kemudian Astra Internasional naik 4,21%. Nah, mungkin dari sekian ini ya, ada empat emiten yang perlu kita perhatikan. Mungkin yang paling kita bisa pastikan ya untuk kita awasi adalah Telkom ini ya. Naik 2,7% ini cukup membantu. Ya, terus kemudian Astra Internasional meskipun 11%, tapi setidaknya ya karena dia naik 4,21%, kita juga bisa mengira-ngira ya. Kita bisa mengira-ngira bahwa sepertinya minggu ke-6 ini BNP Paribas Serikahati itu mengalami kenaikan ya, apalagi ada ini ya Wijaya Karya, PTPP, Jasa Marga, Silo ya, meskipun perlu saya ingatkan bahwa emiten-emiten yang tidak masuk 10 besar ya, yang selalu diupdate di fund fact sheet-nya itu biasanya itu alokasi dana keuangan masyarakat ke emiten tersebut itu under 2%, di bawah 2%. Ya bahkan 6 besar emiten ya itu kan sudah menghabiskan 80% dana keuangan masyarakat sendiri. Jadi 20%-nya dana keuangan masyarakat itu disebar hampir merata ya, mulai dari under 2%, bahkan ada yang 0,
Kalau tidak salah yang PTPP atau Wika ini 0, ya 0, berapa persen ya apa pembobotannya di reksadana indeks BNP Paribas Serikati. Jadi ya besar ya, lumayan bisa ngangkat, tetapi mungkin juga tidak perlu kita harapkan banyak-banyak ya. Nah, the losers-nya ya cukup sedikit ya. Di sini the losers-nya ada 7 emiten ya, 7 emiten, sehingga ini sudah pas 25 ya. Ya, bisa kita simpulkan juga bahwa minggu ini ya untuk pertama kalinya kita tidak memiliki the zeros ya. Saham yang naik turun naik turun naik turun kembali ke titik awal minggunya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat ya bahwa Bank BRI ya yang menempati ya urutan kedua membawa beban dana kelolaan terbesar di BNP Paribas Serikati itu minusnya 3,12%. Ya, kemudian BCA itu yang menempati urutan ketiga besar ya, ketiga terbesar untuk dana kelolaan atau pembebanan di BNP Paribas Serikati itu minusnya 0,5%. Tapi memang yang harus kita perhatikan ini ya, yang harus kita perhatikan ini bahwa Bank BRI itu terbesar kedua. Ya, meskipun Bank BRI dan Bank BCA itu tidak terlampau jauh ya, sekitar 14, berapa persen yang menuju ke 15%, tapi belum 15%. Ya, tapi ini cukup mengkhawatirkan ya, karena sebelumnya kita hanya punya dua yang bisa diandalkan, yaitu Telkom, peringkat pertama Telkom naik 2,2 sekian, Astra International peringkat 5 naik 4, sekian persen, tetapi di kategori losers ya, meskipun jumlahnya sedikit, tapi Bank BRI ya itu minusnya 3,12% ya. Nah, kira-kira gimana ya? Apakah nanti malah ekspektasi kita itu malah jadi minus gara-gara BRI ini, atau penurunan BRI ini juga ternyata masih bisa ditangkis ya oleh Telkom dan Astra International ya yang naiknya lumayan di atas 2%. Nah, nanti kita akan saksikan bersama-sama ya. Nah, di sini ya, jadi pada minggu ke-6 ya pengukurannya itu adalah dari tanggal 5 Juni sampai dengan 11 Juni 2023. Ya, di sini kita bisa lihat ya gambarnya, gambar grafik perbandingan antara BNP Paribas Serikati, IHSG, LQ45 dan pasar dana ID ya, pasar dana ID indeks reksadana saham. Ya, kalau bagi yang sebagai sobat cendekia yang belum tahu, maksudnya peers di sini adalah Indonesia punya puluhan reksadana saham lah, itu kemudian dibikin indeks ya, bobotannya sendiri-sendiri menurut website Pasar Dana ID. Ya, dan kalau kita bandingkan di sini ya, pada minggu ke-6 saja ya, kinerja BNP Paribas Serikati adalah 1,31% ya, kalau dibulatkan 1,31%. Dan ini lebih baik daripada kinerja IHSG dan LQ45 ya. IHSG dan LQ45 tidak sampai 1% ya dalam 1 minggu kemarin ya naiknya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan indeks reksadana saham versi Pasar Dana ID yang bertumbuh 1,26%, memang masih menang ya, tapi tidak terlalu tidak terlalu jauh ya terlampaunya ya, 0,05% ya, sekitar 0,05% nih. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang garis merah ini itu mendekati yang garis hijau. Berarti secara 1 minggu kinerja BNP Paribas Serikati memang paling bagus. Tetapi jika dibandingkan dengan reksadana indeks reksadana saham pada umumnya ya itu tidak terlalu signifikan perbedaannya. Nah, terus kemudian kalau kita ya menarik garis dari 1 Mei ya, 1 Mei 2023 sampai dengan 11 Juni 2023 ya, ini adalah awal kita melakukan eksperimen ini ya. Kita bisa melihat bahwa BNP Paribas Serikati memang ya secara kinerja itu positif sendiri ya. Kita bisa lihat di sini gambarnya ya, yang hijau ini, yang hijau itu mungkin awalnya ikutan turun, tapi ketika naik dia naiknya lebih bagus ya. Kita bisa lihat di sini ya, ini satu-satunya yang ada di area positif, sementara IHSG ya, kemudian peers ya, pasar dana indeks reksadana saham, dan LQ45 itu ada di area negatif. Bahkan IHSG kalau diukur dari 1 Mei kemarin itu masih minus 3,2%. Sementara LQ45 masih minus 0,78%. Ya, jadi bisa kita katakan bahwa
kalau kita investasi baik itu DCA maupun lamsam ya, itu harapannya ya kita menang melawan IHSG sekalipun. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan eh, eksperimen kita ya yang menggunakan metode DCA yaitu 10.000 per hari ya tanpa putus, maka kita bisa mendapatkan hasilnya adalah 1,38% ya. Kalau secara 6 minggu ya 6 minggu maka seharusnya 420.000 ya harusnya ya. Tetapi yang sudah masuk itu baru 360.000 ya, sementara 30.000-nya itu masih akan dirapel pada hari Seninnya ya seperti biasa. Tapi dari sini kalau misalnya kita patokannya 390.000 maka kita imbal hasilnya adalah 1,38%. Alhasil kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah sampai dengan minggu ke-6 ya investasi metode DCA yang dilakukan oleh Cendekia Financial Center itu masih mengungguli kinerja dari BNP Paribas Srigadi semisal ya seseorang itu berinvestasi sejumlah 390.000 yang sama itu pada tanggal 1 Mei 2023. Ya, jadi kita bisa semakin memantapkan dulu ya posisi kita ya bahwa yang pertama, jika pasar dalam kondisi jatuh, maka kejatuhan kita tidak akan sedalam reksadana indeks itu sendiri kalau pakai DCA. Ya, sementara kalau pasarnya lagi naik ya, kita itu masih bisa mengimbangi kenaikan dari reksadana indeks yang kita jadikan sebagai target investasi DCA kita. Ya, jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya share untuk video ke-7 kali ini. Kita akan bertemu lagi di video ke-8 ya, yaitu pada minggu ke-7, yaitu sekitar awal sampai pertengahan Juni 2023. Ya, baik sebelum saya tutup, jangan lupa like, subscribe, dan follow channel ini supaya bisa mendapatkan info-info terbaru ya ataupun video-video eksperimen terbaru dari Cendekia Financial Center terkait perencanaan keuangan dan juga perencanaan investasi di aset-aset pasar modal Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cerdas keuanganmu, merdeka finansial. Sampai jumpa.